Halo Family Seeker, apakah kalian masih ingat aktor senior yang bernama Daniel Wu? Dia banyak sekali main dalam film-filmnya Jackie Chan, seperti misalnya film yang berjudul New Police Story pada tahun 2004 dan film yang berjudul Robin Hood pada tahun 2006. Dalam sebuah wawancara, Daniel berkata bahwa ia pernah dikhianati oleh cinta pertamanya dan peristiwa ini benar-benar menyakiti perasaannya sampai-sampai ia harus berkonsultasi dengan seorang psikiater. Namun sekarang ia telah berhasil menyembuhkan luka hati tersebut. Bagaimana kisah hidup Daniel Wu yang selengkapnya? Yuk kita langsung bahas. Daniel lahir di Berkeley, California, Amerika Serikat pada tanggal 30 September tahun 1974. Jadi sekarang ia sudah berusia 50 tahun. Ayahnya adalah seorang insinyur asal Shanghai, Tiongkok. Tapi kemudian ayahnya ini pindah ke New York, Amerika Serikat. Di New York inilah ayahnya bertemu dengan wanita pujaan hatinya dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, pasangan ini pindah dan menetap di California. Itulah sedikit sejarah tentang orang tua Daniel. Untuk info, ibunya Daniel adalah seorang dosen di universitas. Setelah menikah, orang tuanya ini dikaruniai beberapa orang anak. Jadi Daniel mempunyai 2 kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Tapi sayangnya, kakak laki-lakinya ini meninggal saat berusia 2 tahun. Pada saat Daniel berusia 11 tahun, ia mulai belajar wushu. Keinginannya untuk belajar ilmu bela diri muncul setelah ia menonton Jet Li dalam film yang berjudul The Shaolin Temple. Jadi dari kecil, ia sudah belajar ilmu bela diri yang nantinya akan sangat terpakai ketika ia membintangi film-film laga Hong Kong. Setelah dewasa, Daniel kuliah di Universitas Oregon dengan mengambil jurusan arsitektur. Di universitas ini, ia mendirikan klub wushu dan ia menjabat sebagai pelatih pertama di klub tersebut. Di masa-masa kuliah tersebut, ia sempat mengambil kelas-kelas film dan ia juga sering mengunjungi teater-teater lokal. Setelah lulus kuliah, tepatnya pada tahun 1997, Daniel pergi ke Hong Kong untuk menyaksikan penyerahan Hong Kong dari Inggris kepada Republik Rakyat Tiongkok. Saat itu, dia tidak ada niat untuk berkarir di dunia hiburan. Namun, atas saran kakak perempuannya, ia mulai bekerja sebagai model di Hong Kong. Dan hebatnya, 4 bulan kemudian, ia langsung mendapatkan tawaran untuk main film, yaitu setelah seorang sutradara melihat iklan yang dibintangi oleh Daniel. Awalnya ia ragu-ragu untuk mengambil tawaran tersebut karena ia tidak bisa berbicara dalam bahasa Canton dan ia juga tidak bisa membaca aksara Mandarin. Namun akhirnya ia memberanikan diri untuk mengambil tawaran main film tersebut. Jadi asistennya akan membacakan seluruh naskah dan Daniel akan membuat catatan tentang pelafalannya. Film pertamanya ini adalah film yang berjudul Bisonen yang dirilis pada tahun 1998. Film ini dibintangi juga oleh aktor Stephen Fung dan artis Suci. Setelah menyelesaikan film Bisonen, Daniel langsung ditawari peran utama dalam film yang berjudul City of Glass. Melalui film ini, ia dinominasikan sebagai aktor baru terbaik di Hong Kong Film Awards. Lalu ia juga mendapatkan tawaran sebagai pemeran pendukung dalam film yang berjudul Young and Dangerous The Prequel. Lalu suatu hari ia bertemu dengan Jackie Chan
di acara pembukaan sebuah restoran. Saat itu, Jackie Chan langsung meminta nomor telepon Daniel dan keesokan harinya, Daniel diundang untuk datang ke kantor Jackie Chan dan Jackie Chan menawarkannya kontrak kerjasama. Dari sinilah Daniel mulai bekerja sama dengan Jackie Chan. Pertemuan ini sangatlah berpengaruh bagi Daniel, apalagi ia juga merupakan penggemar Jackie Chan dari kecil. Daniel mengaku bahwa Jackie Chan telah mengubah hidupnya dan memberinya kesempatan untuk berkembang di industri film. Salah satu proyek kerja sama mereka adalah film yang berjudul New Police Story pada tahun 2004, di mana Daniel berperan sebagai tokoh antagonis dan Jackie Chan sebagai polisi. Film ini sukses besar dan membuat Daniel mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendukung terbaik di Golden Horse Awards. Tidak hanya di Hong Kong, Daniel juga main dalam beberapa film Hollywood, seperti misalnya film yang berjudul Geostorm pada tahun 2017. Di dalam film ini, ia beradu akting dengan aktor Gerald Butler. Mimin suka banget sama aktor yang satu ini karena film-filmnya jarang ada yang gagal, seperti misalnya film 300 dan juga film London Has Fallen. Lalu Daniel juga main dalam film Hollywood yang berjudul Tomb Raider pada tahun 2018. Di dalam film ini, artis cantik Alicia Vikander yang berperan sebagai Lara Croft-nya. Kita biasanya hanya mengenal artis Angelina Jolie sebagai Lara Croft. Ternyata ada Lara Croft versi terbarunya. Selain film, Daniel juga pernah main dalam serial televisi, seperti misalnya serial yang berjudul American Born Chinese pada tahun 2023 yang lalu. Di serial ini, ia berperan sebagai tokoh Sun Wukong, The Monkey King yang terkenal itu. Dalam sebuah wawancara, Daniel berkata bahwa untuk berubah menjadi tokoh Sun Wukong ini diperlukan waktu sampai 3 jam. Dan proses transformasi ini dimulai dari jam 2 subuh. Lalu pembawa acaranya berkata bahwa Daniel terlihat sangat menikmati proses tersebut. Dan Daniel berkata bahwa dia belajar untuk menikmati proses tersebut dengan cara tidur. Maka ketika dia bangun, proses tersebut sudah selesai. Jadi tidak akan terasa membosankan. Itulah sekilas tentang karir Daniel Wu. Sekarang kita akan ngebahas kisah asmaranya. Pada tahun 2002, Daniel bertemu dengan seorang artis cantik bernama Maggie Q, yaitu saat mereka membintangi bersama film yang berjudul Naked Weapon. Saat itu, mereka saling jatuh cinta dan mengumumkan hubungan mereka secara terbuka. Menurut kabar yang beredar, Maggie Q ini adalah cinta pertamanya Daniel. Jadi Daniel ini sangat menyayangi Maggie Q. Di mata banyak orang, pasangan ini adalah pasangan yang sangat sempurna karena prianya tampan dan wanitanya cantik. Apalagi keduanya sangatlah berbakat dan mempunyai karir yang cukup sukses. Namun yang mengejutkan, dalam sebuah wawancara, Daniel berkata bahwa pacar pertamanya ini sering membentaknya. Kemungkinan karena pacar pertamanya ini kurang mempercayai Daniel. Sebagai seorang aktor, Daniel ini sering pergi syuting atau bekerja ke tempat-tempat yang jauh. Maka mungkin pacar pertamanya ini ada rasa cemburu atau rasa curiga. Karena Daniel ini sangat tampan sehingga banyak wanita yang mau mendekatinya. Hasilnya adalah pacar pertamanya ini selingkuh dengan pria lain dan meninggalkan Daniel. Mimin pakai istilah pacar pertama karena dalam wawancara tersebut Daniel menyebutnya sebagai pacar pertama, tidak menyebutkan namanya. Tapi pacar pertamanya ini diduga adalah Maggie Q dan netizen menebak pria selingkuhannya ini adalah Edison Chen. Edison Chen ini merupakan salah satu teman baik Daniel. Maka hal ini
sangat menyakitkan bagi Daniel. Dalam satu kesempatan, Daniel mengakui bahwa untuk waktu yang lama ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Walaupun akhirnya tertidur, ia akan terbangun dan menangis lagi. Melihat hal ini, teman-temannya Daniel sampai menyarankan agar ia menemui psikiater. Dan memang butuh waktu yang lama untuk Daniel bisa keluar dari bayang-bayang masa lalunya ini. Kemudian Daniel bertemu dengan seorang model bernama Lisa Selesner. Mereka memutuskan untuk berpacaran dan saat mereka sudah berpacaran selama setahun lebih, keduanya pergi berlibur ke rumah baru milik Lisa di Afrika Selatan. Di sana tidak ada listrik, tidak ada komputer, dan tidak ada produk teknologi apapun, sehingga mereka selalu bersama selama 24 jam setiap harinya. Dan hal ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Daniel berkata bahwa setiap harinya ia merasa bahagia. Periode waktu inilah yang memberikan Daniel ide untuk menikah. Walaupun Daniel ingin menikah, tapi tidak demikian dengan Lisa. Lisa tidak percaya dengan pernikahan karena orang tuanya bercerai saat ia masih kecil. Jadi setiap kali Daniel bertanya tentang pernikahan, Lisa selalu menolaknya. Lisa berkata bahwa dia tidak ingin menikah ataupun mempunyai anak. Akhirnya 7 tahun berlalu dan menurut pengakuan Daniel, selama pacaran dengan Lisa, Lisa tidak pernah memberikan tekanan sama sekali kepada Daniel. Kalau Daniel bertanya, "Tidak apa-apa kalau saya pergi syuting ke sana selama beberapa bulan?" Lisa akan menjawab, "Oh oke, sampai ketemu lagi ya." Karena itu, Daniel berkata bahwa Lisa bukan hanya sekedar pacar, tapi juga seorang partner yang baik. Karena itu, Daniel merasa bahwa dirinya bisa menghabiskan banyak waktu bersama dengan perempuan seperti ini. Tidak pernah ada pertengkaran, dan semakin lama waktu berlalu, Daniel semakin menyukai Lisa. Maka akhirnya, Daniel berkata kepada Lisa seperti ini, "Aku rasa aku tidak akan bisa bersama dengan orang lain, dan aku berpikir kita harus bersama selamanya. Jadi aku ingin memiliki seorang anak darimu." Pada akhirnya, pengakuan ini berhasil menyentuh hati Lisa. Dan oleh karena ketulusan Daniel, mereka pun melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April tahun 2010 di Afrika Selatan. 3 tahun setelah pernikahan mereka, tepatnya pada tahun 2013, Lisa melahirkan seorang putri dan diberi nama Raven. Keluarga yang beranggotakan 3 orang ini sudah sangat lengkap dan bahagia. Bahkan Lisa berkata bahwa Daniel adalah suami dan juga ayah yang sempurna. Ada fakta menarik tentang Daniel. Ternyata sampai hari ini, Daniel tidak bisa membaca ataupun menulis aksara Mandarin. Hal inilah yang membuatnya sangat menyesal. Daniel berkata bahwa dulu orang tuanya ingin agar dirinya mengambil sekolah Mandarin. Tapi karena sekolah Mandarin tersebut jatuhnya di akhir pekan, maka ia menolaknya. Namun Daniel berkata bahwa putrinya jauh lebih baik dari dirinya dalam hal membaca ataupun menulis aksara Mandarin. Malahan sekarang putrinya yang suka menerjemahkan ketika Daniel membaca aksara Mandarin. Lucu juga ya. Sebagai penutup, pada tahun 2025 ini, Daniel main dalam film yang berjudul Love Hurts bersama aktor Ki Hui Kwan, salah satu aktor pemeran film Indiana Jones di tahun 1984. Yang angkatan lama pasti tahu aktor yang satu ini. Cuman sayangnya, film ini kurang sukses di pasaran. Kita doakan semoga kedepannya Daniel bisa lebih sukses lagi dalam film-film yang dibintanginya. Oke, sekian cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Ciao!